akan betul pemimpin berikutnya gitu ya. Itu soal kepemimpinan. Harus ada, itu cukup satu orang kok yang memberi contoh, yang menjadi kepala ular, kepala naga ini satu orang aja. Yang nanti kepalanya kemana semua badan dan ekornya akan ikut. Jadi menurut saya itu soal keteladanan seorang pemimpin gitu Mbak. Jadi pemimpin yang bukan hanya pinter tapi juga baik, bijaksana, sabar dan lengkap. Namanya juga pemimpin harus lengkap, kan gitu. Dan Mbak Puan tadi menunjukkan bahwa dia punya kelengkapan seperti itu. Ya. Tinggal dikembangkan dan dimatangkan kan begitu. Jadi menurut saya itu Mbak, mau diapain? Wong sekarang dikasih tahu yang benar nggak mau. Gitu. Apakah orang Indonesia bodoh? Enggak. Apakah orang Indonesia enggak tahu? Mereka memang bukan enggak tahu, mereka tuh enggak mau tahu toh. Dalam banyak ini enggak mau tahu, bukan enggak tahu. Jadi kadang-kadang kita tuh bukan bodoh tapi jahat. Nah makanya supaya kita tidak jahat satu sama lain, dibutuhkan pengayoman seorang pemimpin yang mengamankan semua pihak. Ya. Dan itu sudah ada di Indonesia. Sudah ada, sudah dikasih oleh Allah di tengah-tengah bangsa Indonesia. Orang yang menjadi orang tua dari semua orang, orang yang mengayomi semua orang, orang yang bikin setiap pihak itu aman, dilindungi. Dan itu ada, makanya di Indonesia kan ada pawang, ada Panembahan, ada Punokawan. Pawang itu apa Mas? Kalau pakai ilmu barat, menaklukkan macan itu kan pakai lasso kayak, pakai karate kayak gitu ya. Kalau pakai ilmu timur mungkin pakai dikasih makan dulu, dirayu, terus baru ditali gitu ya. Kalau pawang enggak. Kalau orang timur bisa menjadi pawang, pawang itu pokoknya macan itu kalau ada pawang dia langsung jinak, ikut. Nah kita butuh manusia pawang di Indonesia, dan sudah ada manusia pawang di Indonesia. Tinggal engkau ikhlas apa tidak menerimanya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah engkau benar-benar mau berjaya dan bangkit kembali sebagai bangsa Indonesia yang sejati? Bukan bangsa Indonesia yang dihapusi Belanda, dihapusi Cina, dihapusi Amerika, dihapusi Israel. Disuruh pindah-pindah ibu kota oleh orang lain. Ya. Saya jangan ditanya apakah saya setuju atau tidak setuju kepada pemindahan ibu kota. Jangan tanya saya, wong yang bikin saja tidak pernah tanya saya kok. Kok kontak-kon aku lah apa aku gitu kan. Gitu ya. Kadang-kadang kita itu mencari informasi tidak salah kaprah. Ada artis cerai gitu, wartawannya ngejar saya, Cak, apa pendapatmu? Lo yang cerai aja tidak nanya saya kok kamu yang nanya saya. Tadi angel Indonesia itu angel. Gitu ya. Ya teman sekalian, menurut saya jawaban saya kepada ibu saya tadi adalah, ayo dari skala yang kecil sampai menengah sampai nasional kita temukan orang yang betul-betul bisa mengayomi dan mengamankan semua pihak. Itu aja kuncinya. Nah terjemahnya nanti bisa sampai ke konstitusi, sampai ke tata hukum, sampai ke birokrasi nanti terjemahnya. Tapi intinya itu pengayoman. Kul a'udzu bi rabbin nas itu nomor 1. Baru kalau terpaksa malikin nas, kalau terpaksa lagi baru ilahin nas. Itu metodologi politik dan sosial dari Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nas itu. Itu betul-betul karena Quran itu petunjuk. Bahkan dia obat, penyembuh. Kalau buku-buku berjuta-juta lainnya itu informasi tapi belum tentu benar, belum tentu baik, belum tentu bermanfaat. Kalau kitab suci Quran dari Allah itu pasti benar, pasti merupakan petunjuk dan pasti mencerahkan, pasti menjadi obat dari segala macam penyakit, solusi bagi segala macam persoalan gitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Bu, kita akhiri ya Bu ya. Kita semua tepuk tangan untuk Mbak Puan. Kita doakan Tuhan membimbingnya sampai ke tempat yang terbaik untuk beliau maupun bagi Allah sendiri dan bagi bangsa Indonesia gitu ya. Aku gak usah kok dangano gak apa-apa, ngene iki aku wis. Aku iki wis ngene iki. Saya itu paling bawah, jadi Anda tidak bisa menjatuhkan saya. Gitu? Tidak mungkin Anda bisa menjatuhkan saya karena saya sudah di bawah kok. Kok tiba nang di meneh aku iki. Kecuali kalau lebokno jumbleng gitu kan. Nah kalau Mbak Puan kan di atas, bisa dijatuhkan, makanya kita doakan jangan berani-berani punya niat untuk menjatuhkan Mbak Puan gitu ya. Tapi kalau saya tidak bisa dijatuhkan bukan karena saya hebat, karena saya sudah di sini, dijatuhkan kemana lagi saya sudah terpojok, mau disorong kemana lagi, didesak kemana lagi kan gitu ya Mas ya. Nah Anda di mana?
Anda di bawah apa di tengah apa di atas? Bawah toh? Beruntunglah orang-orang yang berada di bawah karena tidak bisa jatuh lagi. Tidak bisa lebih rendah lagi, betul tidak? Fatu balil ghoroba, kata Rasulullah SAW gitu ya. Oke, sekarang kita akhiri dengan satu nomor bersama-sama yang kita nyanyikan apa ya? Sholawat enggak apa-apa. Gini aja, kolam susu ya, supaya kita nikmati Indonesia yang, tapi semua nyanyi ya. Oke, nanti endingnya baru doa bersama ya. Oke, yuk kolam susu aja. Bukan lautan, hanya kolam susu. Jahil dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Jahil dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu.